Masih muter. Tunggu dekat juga. Nah, sudah. Jadi materi praktikum kita kali ini yaitu tentang select dan order by. Jadi yang pertama itu adalah mengenai select. Nih, ada sintaknya mungkin kalian bisa coba. Di sini udah pada paham kan ya cara ngimport database-nya? Belum. Jadi oh belum ya. Jadi cara ngimportnya itu di sini. Jadi kalian kan kayak biasa ya. Kelihatan kan ya share screen-ku? Kelihatan, Mas. Ya, kelihatan, Mas. Jadi ya kalian buka Postgre kan, terus biasa kayak query tool biasanya. Nah ini aku nggak bisa ngimport lagi karena punya aku sudah terimport. Jadi kalian ini klik yang open file. Jadi kalian cari aja filenya nanti. Nah ini kan bakal muncul kayak gini. Tinggal diklik aja. Nanti setelah muncul kalian execute aja deh. Terus nanti akan muncul kayak gini. Not win. Nah kayak gini. Untuk mempermudah kalian, kalian langsung ke bawah cari yang bagian tables. Nah, ini kan bisa bisa ditampilkan gini. Jadi itu nanti ada 15 table. Jadi kalian kalau nyari-nyari itu enak di sini. Silahkan dicoba dulu. Gimana? Udah ada yang bisa? Kalau udah ada yang bisa, tolong konfirmasi ya, Ra. Jadi nanti aku langsung lanjutin ke sini. Jadi caranya tinggal kalian ke query tools, terus kalian nanti klik yang ini, terus cari directory di mana kalian nyimpennya. Jadi untuk bisa kalian pencet yang home ini. Nah itu kan nanti kan ke C. Kalau misalkan kalian nggak di C, dikatasin aja ini. Nah ini cari aja foldernya di mana. Gimana? Udah ya? Mungkin langsung tak lanjut aja ya kalimat tadinya sembari kalian nunggu ini. Ini nih ada yang bisa jawab nggak? Yang pertanyaan pertama, jelaskan fungsi dari baris 1. Mungkin saya Pak. Ya, NIM-nya jangan lupa ya, Kak Siva. Oh iya, nama saya Ahmad Majiatani, NIM 1010. Ya, jam 10.10. Ya, silahkan jawab. Select bintang itu fungsinya itu buat menampilkan seluruh value yang ada di tabel yang dimaksud, Mas. Ya, jadi benar sekali. Jadi untuk select bintang itu adalah untuk menampilkan seluruh value yang ada di ini ya, dari tabelnya itu nanti. Nah, ini jelaskan fungsi baris 2. Siapa yang mau jelasin? Sebutin NIM. Saya, Kak. Ya, sebutin NIM ya, jangan lupa. Kan saya Aisyah Aldiana, NIM 1020. Untuk yang baris 2 itu menampilkan yang ada di kolom first name sama last name yang ada di tabel employee. Yang ini ya, yang A ya, yang jelaskan fungsi baris 2 yang ini. Berarti yang ini. Itu untuk dari tabel employee-nya. Ya, benar. Jadi ya benar sekali. Jadi ini untuk memanggil dari tabel mana yang mau ditampilin semua itu. Jadi itu. Nah, jadi tampilannya itu kurang lebih kayak gini. Sebentar ya, aku cek. Ini ketika tak execute, bentar. Oh iya, karena aku lihatnya di sebentar. Employees does not exit.
Ya. Jadi dia kalau ditampilin, nah kurang lebih kayak gini. Jadi akan tampil semua. Terus lanjut ke yang ketiga nih, tampilkan daftar semua produk dari tabel produk. Ada yang udah nyoba nggak? Izin menjawab. Caranya kira-kira gimana? Ya, NIM 1001, caranya yaitu select bintang, habis itu from product. ya. Jadi tinggal ganti from produknya aja. Nah ya, aku coba di sini. Jadi kalian tinggal aja di sini, terus itu hadiran kurang lebih kayak gini. Terus ya kita lanjut aja ya. Oh ya, ini yang untuk yang tidak ditebali itu jadi tugas kalian ya praktikum. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Kemarin teman-temannya juga udah ada yang pada nyoba. Terus yang B, jelaskan perbedaan baris 1 kode A dan B. Ada yang mau jawab? Pak. Ya, NIM-nya jangan lupa sebutin. NIM 1025. Untuk yang baris 1 kode A itu untuk menampilkan isi tabel secara keseluruhan. Jadi nanti semua kolomnya itu ditampilkan. Kalau yang baris 1 kode B itu hanya menampilkan kolom first name dan last name. Ya, bener banget ya. Jadi menampilkan sebagian kolom. Jadi kolom apa aja yang mau ditampilkan dari tabelnya. Jadi misalkan dari tabel employees, kamu nampilin kolom first name sama last name. Jadi ya udah nanti yang akan tampil dia cuma first name sama last name aja. Hadiran, nah ini kan. Kemudian kita lanjut ke yang kode berikutnya. Tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employee. Ada yang mau jawab? Tinggal nambahin aja nih sebenarnya dari yang Saya, Mas. ya. Jadi gimana? Andini NIM 1035. Ya. Untuk itu pertama itu select first name, terus koma last name, koma alamat itu di tabelnya itu pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya, Mas? Ini ya kalau kamu mencari alamat, dia kan dari employee, saya tinggal aja cari di sini. Oh, iya. Alamat. Iya. Jadi nah ya, cari aja. First name, last name, koma address, lalu Saya address ya. Ya, terus terus bisa kembali lagi, masalahnya saya belum download. ya, sebentar ya. Lalu tanggal lahir itu Tanggal lahir sama tanggal masuk. Ya, benar. birthday sama hard date, Ya, koma benar ya. Jadi ya gitu. kayak gini. Kurang lebih sama. Nah, dia akan jadi kayak gini. Kemudian aku lanjut ke alias. Nah, di sini ada soal jelaskan perbedaan baris 1 sampai 2 kalau kode B dan C. Yang menjawab? Mungkin saya, Mas. Ya, seperti ini. Saya NIM 1003. Ini perbedaannya sama sebenarnya menampilkan first name dan last name, tapi yang di alias ini nama kolomnya yang diubah, Mas. Jadi first name-nya itu S nama depan, maksud saya first name-nya itu diganti nama depan dan last name-nya nama kolomnya itu jadi nama belakang. Itu yang saya tahu, Mas. Iya, jadi benar banget. Jadi kalau yang perbedaan antara kode B sama C itu adalah cuma
di bagian aliasnya. Jadi kan kalau di B itu tampilannya kan kurang lebih kayak gini kan, mengikuti dari database Notepad-nya. Jadi dia first name, last name gitu kan. Nah, ketika kalian pengen namain kolom-kolomnya dengan nama yang berbeda, kalian bisa menggunakan kayak gini. Misalkan saya lihat first name S nama depan. Jadi dia nanti first name itu akan jadi nama depan, nama kolomnya. Sementara last name itu akan jadi nama belakang. Terus ini kenapa dia ada di belakang itu ada tanda petik, sementara kalau yang di depan tuh nggak ada tanda petik. Ya, ini terjadi karena kita di sini menambahkan spasi. Jadi kalau ada spasinya itu kalian harus diapit dengan tanda petik. Coba ya, aku coba skip. Mungkin yang menjawab soal nomor 2 bisa ditulisin kodenya langsung ya. Mungkin biar nggak terlalu panjang aku ngetik, bisa dikirim di ini, di kolom chat. Nanti aku coba execute. Mas Andrian ada yang minta ACC. Oh iya, sebentar. Ya, jadi tampilnya, nah kayak gini. Nama kolomnya berubah. Yuk yang mau jawab ini, soal nomor 2, ada nggak? Izin menjawab ya, Kak. Iya, mungkin intinya bisa ditulisin langsung aja di ini, di kolom chat. Oh iya, Kak. Ya, jadi biar nggak terlalu panjang. Oke, ntar ya. Jadi, nah, ini. Kita coba execute dulu. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Jadi kan di sini dia minta tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan, semua employee dengan nama kolom, N depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, TGL lahir, dan TGL masuk. Nah, bener ini sudah. Jadi yang dibuat temennya, jadi sintaknya tinggal mengubah S-nya aja sih. S, N depan, last name S, nama belakang, address S, alamat, gitu. Jadi kalian tinggal mengubah di bagian S-nya. Pin berapa ya? 1001 ya? Kalau yang tanya tadi, NIM 1001 ya? Oh iya, Kak. Ya, Kak Siva, jangan lupa dicatat. Terus, ini udah. Terus sekarang kita ke penggabungan kolom. Yuk yang bisa jelasin nih. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan baris kode 1, kode C dan D. Saya Kak, Ya, NIM 1025. Untuk yang kode C itu untuk menampilkan kolom first name dan kolom last name dengan nama kolom yang diubah. Terus kalau yang kode D itu untuk menggabungkan dua kolom first name dan last name supaya saat tampil nanti jadi satu kolom. oke, bener banget ya. Jadi perbedaannya itu kalau di C sama D, kalau C itu cuma mengubah nama alias dari kolomnya. Sementara kalau untuk penggabungan kolom itu nanti kalian akan menampilkan data dari dua kolom yang dijadikan satu, jadi digabung. Terus ya deh ya, aku coba langsung run aja deh. Nah, jadi kurang lebih tuh kayak gini. Jadi dia tuh nama lengkap itu dari gabungan dari first name sama last name. Kemudian modifikasilah kode D dengan Kak. menyisipkan ya. Kalau tanda petiknya itu kalau dibuat jadi tanda petik 2 ngaruh nggak, Kak? Apa sama aja kayak tanda petik 1? Sama aja sih sama petik 1 biasanya. Kalau petik itu ada yang gitu. Dicoba aja ya. Bentar.
Tapi sebenarnya sama aja sih. Aku lanjut aja deh ya dulu. Jadi ini ya, nomor 2 itu modifikasilah kode D dengan menyisipkan spasi antara nama depan dan nama belakang. Ini udah ya. Jadi untuk yang menyisipkan spasi itu udah, ya kan? Ini dia di pemisahnya itu spasi. Nah, kalau untuk yang koma nih, kira-kira tinggal mengubah apanya nih? Tinggal Yang nambah di bagian mana? Yang itu, Kak. yang Yang mana? spasinya di Sampai komanya di Yang tengah-tengah. di antara titik 2 di titik. Ya, yang jawab siapa tadi? Ikut ini. itu. Aisyah NIM 1020. Ya, 10-20 ya. Sama siapa lagi? Tadi kayaknya ada 2 deh yang jawab. Alifta NIM Oh, iya. 1128. Ya, itu semua deh Kak Siva, 1128 sama 1020. Jadi benar ya, jadi tinggal nambahin gini aja. Nah, ya kan, dia udah ada komanya. Udah sih, yang sampai D. Mungkin dilanjutin sama Kak Siva. Tak share screen ya. Ya. Udah masuk belum? Udah Kak. Lanjut ke kode yang E, kolom bertipe tanggal. Mungkin langsung aja ya, karena ini mungkin udah ada temennya yang nyoba. Nomor 1, jelaskan fungsi now. Mungkin ada yang mau jawab sebelum aku ngeran codingannya. Mungkin itu untuk menampilkan tanggal sekarang. Iya, boleh. NIM berapa? Oh, NIM 1003. 1003. Rehan? Iya. Iya Kak. Terus, ya wes lanjut. Yang nomor 2, jelaskan fungsi tucar. Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mau nyoba jawab, Kak? Iya, boleh. Silakan. NIM-nya jangan lupa. NIM 1025. Kalau sepemahamannya saya itu untuk mengubah tipe data date menjadi char. Betul. Terus, ini mungkin ada yang bisa modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, hari angka, dan tahunnya 4 digit. Mungkin ada yang bisa? Bisa ya, Kak. Dikirim di di chat ya. Benar ya, jadi bulan, hari, tanggalnya, dan tahunnya udah 4 digit. Sebelumnya kalau yang asli di RAM, misalnya kayak gini. Kayak gini, jadi bedanya di sini. Tadi NIM berapa ya? 1051. Berapa? 1051. 1051. Yes. Ini mau dibahas apa buat kalian tugas saja? Buat kalian tugas saja ya? 45 itu tugas Kak, Tugas kan? yang nggak ditebelin ya. Ya wis. Ada yang mau tanyakan nggak? Ini yang kolom bertipe tanggal. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung. Apa lanjut? Gimana? Ya wis, Mau tak tanya, lanjut ya. Oh, gimana? Itu kan
select first name, terus itu kan last name-nya itu dipetik. Kalau nggak dipetik bisa apa enggak? Bisa, ini pakai yang baru bisa kok. Coba ya, kan udah dikirim yang baru ya. Login yang baru ini bisa kok. Oh, siap Kak. Ada lagi nggak? Kalau nggak, tak lanjut ke yang F. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Kan itu pakai tipe data char ya, Pak, Kak. Kalau misalnya pakai tipe data lain tuh bisa apa, Kak? Kayak Misal apa? varchar gitu, Kak. Coba ya, coba bareng-bareng aja ya. Nggak bisa kayaknya. Mungkin Mas Andrian bisa jawab nggak? Kenapa? Apa emang harus char? Ya, jadi mungkin kalau sepemahamanku sampai saat ini ya, kayaknya itu memang harus tucar sih. Dia kan ini apa? Sebenarnya kan kalau antara char sama varchar itu sama sih, cuman dia bedanya sebentar, aku lupa sih bedanya di mana. Mungkin di ininya, di panjang datanya mungkin bedanya. Jadi kalian pakai tucar pun nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau aku dapat referensi lain bisa aku share sama kalian. Jadi untuk sekarang bisa dilanjut aja dulu. Jadi pemahamanku juga gitu, antara varchar sama char itu bedanya cuma di panjang datanya. Terus pahamanku varchar sama char itu kayak lebih panjang data varchar gitu daripada char. Tapi setelah dicoba ternyata kalau pakai varchar error gitu. Apa mungkin aku belum bisa nulisnya bagaimana, nanti tak cari tahu ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi nggak? Kalau nggak, tak lanjut. Sudah? Ya wis, tak lanjut ke yang F, selisih tanggal. Jelaskan kode F. Mungkin ada yang mau jawab? 1 sampai 4, dari 1 sampai 4. Gimana teman-teman? Buat Ya, silakan. Ini berapa? 37.7 Kak. Saya coba ya Kak, salah nggak? Ya. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ini buat apa? Nanti kan ditampilin nama depan sama nama belakangnya sebagai nama lengkap. Terus tanggal lahir, kolom tanggal lahir itu birth date. Terus ini yang di baris kedua itu buat nampilin umurnya sekarang dihitung dari tanggal lahir dia. Terus ini ekstraktir itu buat nampilin tahun. Jadi nanti ditampilin tanggal lahir misalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Terus ekstraktirnya buat nampilin di tahun aja Kak, karena year dia cuma nampilin dalam bentuk tahun di kolom sampingnya lagi gitu. Iya, Terus betul, Pak. Terus ini ya nomor 3 juga sama usia dalam tahun itu nanti berapa di kolomnya. Terus yang nomor 4 tadi diambil dari entity employees gitu. Terima kasih. Betul. Terus tak lanjut ke nomor 2 ya. Jelaskan fungsi age dan extract. Siapa mau jawab? Jangan lupa Saya mau nanya. jawab, Kak. Saya mau jawab. NIM 1073. Kalau fungsi age itu buat nampilin umurnya tuh lengkap, Kak. Jadi kayak misalnya umur 3 tahun, 2 bulan, 1 hari. Kalau untuk yang ekstrak itu cuma nampilin umur aja, jadi cuma umur 24 tahun. Seperti itu, Kak. Ini berapa tadi? 1073 ya? Iya. Iya, benar kok. Terus, bentar. Terus aku mau nambahin lagi, kalau ekstrak itu fungsinya buat nge-ekstrak data timestamp yang kita butuhkan. Jadi, kalau mau ngambil tahunnya aja pakai year, kalau mau ngambil bulannya aja pakai amount, kayak gitu. Nambahin aja. Terus, ada yang mau jawab ini nggak nomor 3? Modifikasilah kode F sehingga menampilkan bulan. Iya. Silakan dikirim ke chat ya. Iya, saya kirim di kolom chat, Kak.
1001 ya? Iya, Kak. Nah, Aku ini mau nambahin dulu Iya. Kak Siva ya. Heeh. Ya, jadi ini yang ditampilin Lili itu masih kurang tepat ya. Jadi coba deh kalian perhatikan. Usianya kan 72 tahun 4 bulan. Nah, kenapa dia waktu di ini cuman yang tampilnya cuman bulannya aja, cuman 4. Padahal dia kan maunya seluruh usianya itu dalam bulan gitu maksudnya. Jadi mungkin ada yang punya quote yang lebih tepat. Mungkin ada. Nggak apa-apa Kak, dicatat nilai keaktifannya. Iya, udah kok, udah. Kalau benar tetap. Jadi meskipun salah apa benar, itu tetap dicatat nilai keaktifan buat kalian gitu. Jadi gak usah takut buat jawab atau nanya. Iya. Jadi dari jawabannya Lili yang kurang tepat ini di sininya. Ini karena yang diambil cuma ini. Ini kelihatan 4 bulan. Kalau yang mau cuma bulannya aja kayak gini. Jadi nampilinnya cuma gini gitu. Harusnya kan yang benar nambah banyak kan ya? Kalau ada yang mau jawab silakan kirim code-nya ke chat ya. Gimana? Itu Kak, ada lagi yang jawab. Ini ya. Benar yang ini yang dikirim. Iya benar itu. Ini sama kayak yang di modul bukan? Code-nya. Iya aja usianya enggak Usianya masih pakai tahun ya? Gimana? NIM 1010 mungkin ada yang Mungkin salah ngirim apa gimana? Oh, salah tanggal. Oke. Iya, gak apa. Mungkin ada yang lain. Gimana? Ya wes kalau nggak ada mungkin Mas Kak, Andrian izin mau. tanya. Ya. Oh, jadi yang diubah menjadi bulan itu di bagian usianya, bukan di usia dalam tahunnya itu ya, Kak? Iya, di bagian usia dalam tahun ini kan. Usia dalam tahun ini kan Oh, iya Kak, iya. Nah, ini yang diminta ini dalam bentuk bulan. Jadi kan otomatis lebih banyak dari ini. Nah, spoiler dikit berarti kan 72 Kak. Dikali 12 gitu. Mungkin kalian mau nyoba lagi. Apa aku sama Mas Andrian aja yang jelasin? Mungkin bisa dijelaskan aja, Mbak Mas. Apa ditambah kolom satu lagi ya, Kak? Gimana? Apa ditambah kolom buat ngubah jadi bulan kayak usia dalam tahun dikalikan 12? Kayaknya dari kolom ini cukup ya Mas Andrian ya? Iya cukup, bisa aja dimodifikasi dari situ, nggak usah ditambah lagi. Jadi itu jawabannya sih udah lumayan bener sih. Jadi dia dikalikan dengan 12. Coba dicoba dulu, Wes.
Gimana? Ada yang mau nyoba nggak? Mungkin langsung dijelasin aja Kak kalau itu ada yang Gini ya? iya. Jadi benar banget itu udah. Terus tadi yang jawab dikali 12 itu dicatat juga ya Kak ya? Iya. Jadi ini berapa ya? 10,25 ya? Sama ini yang jawab ini berapa? Tiga puluh 12. Jadi yang jawab dikali 12 NIM 10,25 kan ya? Yang Hamid betul tadi? Oh, bukan. Siapa ya? 3077 bukan? Iya, Kak. Ya, 3077 Kak. Oke. Nah, wes, berarti gitu ya. Jadi nanti mau yang diminta ini kayak gini hasilnya. Jadi bukan ininya aja. Jadi semua dari 72 tahun 4 bulannya ini diubah dalam bentuk bulan. Caranya kayak gini. Ini bener kok. Dikali 12 dulu. Ya, jadi dia ekstraknya jadi ada 2 kali ya Kak ya. Jadi yang pertama itu kan dalam bentuk tahun. Nanti yang bentuk tahun itu dikalikan dengan 12. Kemudian nanti ada ekstrak lagi untuk ini untuk menambahkan bulannya. Karena kalau kalian cuman tahunnya jadi kali 12 itu nanti kan hasilnya nggak semua. Jadi cuma 72 kali 12. Nah, yang 4 bulan kan kurang. Jadi dia diekstrak lagi. Iya, gitu. Jadi ekstraknya ada 2 kali. Yang pertama buat tahun, yang kedua cuma nambahin 4 bulannya aja. Ya wis cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan buat teman-teman yang lain, mungkin yang nggak paham sama codingannya temennya, gak apa-apa. Dibantu jawab. Kalau gitu mungkin tak lanjut aja ya buat gimana? Berarti Kak kolomnya bukan usia dalam tahun lagi ya? Iya, tinggal ngubah namanya aja. Jadi dia dirubah namanya kok. Iya. Berarti itu usia dalam bulan ya Kak? Iya, jadi Iya. dia dimintanya kan dalam bulan kan di soal. Jadi Iya, di soal. kalau dalam bulan emang agak ribet. Jadi kalian ngekstraknya tuh 2 kali. Jadi dari tahunnya dulu dikalikan 12, kemudian diekstrak lagi yang bulan. Karena kalau cuman ekstrak bulan doang, nanti yang tampil cuma 4 bulan, 8 bulan, cuma belakangnya toh. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi kayaknya ada yang raise hand deh. Gimana Mas? Ada yang raise hand tadi kayaknya. Tadi ada yang mau tanya nggak? Tanya lagi nggak? Saya Kak mau tanya. Iya. Iya, silakan. Itu misalnya kalau diubah jadi hari itu bagaimana ya Kak? Apa harus dikali 360? Kan dalam Iya. Kalau menurutku, iya. Soalnya kalau nggak gitu, kayak tadi, bisa langsung diganti D gitu, pasti yang muncul ininya aja kan? Nih, 21 hari kayak gitunya aja. Mungkin Mas Andrian mau nambahin? Coba Kak ditampilin dulu yang usia tadi. Tadi ada kalau diklik kayak dia kayak muncul ini. Yang di bagian usia yang dia kan ada harinya juga kan. Nah, berarti ya dia sama kayak yang bulan. Jadi dia ngekstraknya juga harus
diekstrak dalam bentuk tanggal gitu. Tahunnya Jadi diekstrak dalam misalnya, bentuk tanggal, bulannya juga diekstrak dalam bentuk tanggal gitu. iya, oh enggak, sorry. Jadi yang eksak tahun dia tuh dikaliin 365 kan, satu tahun 365. Terus kalian juga nambah eksak tanggalnya. Jadi nanti tanggal yang ada di kolom sebelumnya itu ketambahan juga gitu. Ya kan ada 21 hari. Jadi 21 hari ditambahkan tahun kali tanggalnya. Tuh. Gimana? Iya sama sih sebenarnya konsepnya. Cuman kalau yang mau dilihat tanggal ya udah. Oh itu tuh ada yang jawab tuh. Coba aja ya. Mungkin di bawahnya Kak. Nah, ya. Gini. Dia emang harus satu-satu ini. Kalau enggak, soalnya kasusnya bakal sama kayak yang awal tadi. Kayaknya udah cukup jelas ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi, nggak apa-apa. Mungkin dilanjut aja deh Kak. Nanti kalau dia mau ditanya lagi, di akhir aku buka pertanyaan lagi deh. Tadi aku juga belum sempat tanya jawab soalnya. Ke perhitungan antar kolom pada satu baris. Jelaskan cara perhitungan nilai kolom nilai stok. Dia mau jawab? Saya Kak. Ini berapa? NIM 1020. 1020. Silakan. Ya, itu pertama kan menampilkan produk name itu dijadiin as nama produk, terus unit price as harga, sama unit stock as jumlah stok. Nah, itu untuk menghitung kolom nilai stok itu dari unit price dikalikan unit in stock dari from tabel produk. Terus tak lanjut ya, soalnya kayaknya udah paham semua. Yang nomor 2, modifikasilah kode G dengan menambah kolom harga baru. Kolom ini berisi harga produk atau unit price yang sudah dinaikkan 50% dari harga aslinya. Kolom nilai stok dihitung dari unit in stock dikali harga baru. Nah, di sini kan udah ada nilai stok ya. Mungkin yang dimaksud di soal adalah kalian harus modifikasi nilai stok ini dengan perhitungan yang baru, yaitu unit in stock dikali harga barunya. Mungkin ada yang mau coba jawab? Silakan dikirim di chat ya. Nah, awalnya kayak gini. Gimana? Ayo dikirim di chat ya kodenya. Atau mungkin ada yang bingung dari maksud soalnya. Halo? Mungkin masih nyoba-nyoba Kak kayaknya. Muncul Kak suaranya. Tak pikir koneksiku. Ya wis, tunggu dulu ya. Lebih gampang kok sebenarnya daripada yang ekstrak-ekstrak tadi. Kalian tinggal ngubah ininya perkalian. Gimana, ada yang mau jawab nggak? Kalau misalkan nggak ada yang mau jawab, biar dilanjut sama Kak Siva. Oh ini.
Ini ya maksudnya. Sik. Aku mau lihat yang ini dulu. Kok kayaknya ada yang kurang tepat ya? Iya nggak sih Mas Andrian? Coba sebentar. Dia yang didiskon kan di bagian ini ya, harga ya. Sebentar, soalnya coba Kak. Soalnya ini nambah kolom harga baru yang berisi unit price itu harganya sudah dinaikkan 50%. Iya, oh jadi harganya itu dinaik 50%. Oke. Coba deh di-run lagi yang punya Gusti tadi. Ya, unit price-nya jadi berapa sih? 18. Kayak Udah bener sih, Kak. Udah bener sih. Yang bagian ini nggak usah diganti kayaknya. Enggak lah, kan diganti lah Kak, karena dia unit price-nya kan unit price ditambah unit price per 2, jadi bener dia unit price-nya kan harga awalnya kan 18, jadi dia kan dinaikkan 50%, jadi 27 bener, udah di bagian harganya. Kemudian nanti ketika dia dikalikan ya udah tinggal ngaliin aja antara kolom nilai yang baru. Tadi ini berapa? 10.25. Mungkin ini ya masuk Kak Siva. Yang di bawahnya itu ya Kak ya. Mungkin bisa langsung dipanggil kolomnya aja ya. Yang ini. Unit price plus ini kan. Dia kan udah harganya kan udah diupdate ya. Jadi dia mungkin langsung harga dikali unit stok. Oke. Iya. Itu Kak. Ini ya. Jadi Ini soalnya aku tadi lihat kan? kursornya di atas. Ya, dicoba aja Kak mungkin. Jadi dia kolom ininya langsung dikaliin harga aja. Kolom harga kan? Ya. Nih. Ya, coba deh di-run. Sama aja saya harusnya. Kayaknya nggak bisa Mas Andrian. Ya, nggak nyimpen ya? Nggak nyimpen soalnya. Tuh. Oke. Teman-teman ada yang bingung nggak? Mungkin cara Kak Siva ada cara yang lain Kak? Atau gimana? Kayaknya Kak Siva udah punya cara yang lain. Mungkin bisa dijadiin. Aku cuma unit price dikali, coba ya. Dikali apa dah? 1,5. Oh iya, ini lagi kalian kalau mau ngaliin pakai koma itu jangan lupa diganti titik ya, karena kalau kalian tetap pakai koma hasilnya itu malah kacau. Kemarin ada yang tanya sama aku. Kali 1,5. Ini kok sih? Gini kan ya? Iya. Nilai barunya beda nggak sih? Sama beda deh. Sik. Sampai bilangnya beda sih satu alih. Oh iya Kak, punya ada kurungnya tadi. Beda ya? Iya. Beda di nilai barunya? Iya. Kurang tanda kurung punya saya Kak. Gimana? Baik. Kurang tanda kurungnya katanya Kak. Oh iya, jadi dia yang dikalikan itu. Ya, berinya di nilai barunya kan dia beda akhirnya. Karena katanya kurang kurungnya. Tapi overall bener sih itunya. Karena di bagian harganya itu udah bener.
Cuman bedanya yang dinilai baru doang. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Itu udah dibenerin sama Gusti kalau misalnya. Apa lagi ya? Nah, itu udah bener. Berarti sama ya 1,5 sama perhitungan yang ini sama perhitungan yang ini sama ya berarti ya? Iya, sama Kak. Sama. Ya wis terserah kalian mau pakai cara yang mana. Ya, jadi logikanya Kak Siva itu kenapa dia dikalikan 1,5? Karena kan ketika dia dinaikin 50% kan dia nambah 50% dari harga awal. Harga awalnya itu kalian anggap 100%. Jadi 150% kalian ubah aja ke bentuk desimalnya. Desimal. Jadi 1,5 gitu. Ya wis, apa ada yang kurang jelas? Apa lanjut? Ini jangan lupa dibuat tugas ya teman-teman. Habis kayak lanjut aja ya ke order by. Mungkin ada yang mau jawab nomor 1, jelaskan fungsi baris 1 sampai 2, 3 sampai 5 dan jelaskan perbedaannya. Izin menjawab, Kak. Iya, ini berapa? NIM 1001. Jadi yang line 1 sampai 2 itu dia itu untuk nampilin nama produknya sama unit price-nya dari produk. Cuma nampilin 2 tabel ini. Terus yang line 3 sampai 5 itu juga sama untuk menampilkan itu, cuma dia ini order by unit price. Maksudnya diurutkannya itu berdasarkan si unit price-nya. Terus yang 6 sampai 7, 6 sampai 8 itu select produk, ini juga sama, from product, terus order by unit price, ASC. Nah, ASC ini tuh untuk menampilkan dari yang terkecil, jadi unit price-nya yang mulai yang terkecil. Terus yang line 9 sampai line 12 itu juga sama kayak line 6 sampai 8, cuma bedanya di sini dia itu menampilin unit price-nya itu dari yang terbesar dan juga limit 3. Jadi dipilih dari 3 yang terbesar aja gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Betul Ya kok. udah Tapi bener banget penjelasannya. Aku mau nanya dong yang 3 sampai 5 sama 6 sampai 8 ini bedanya apa ya menurut kalian? Kan ini order by unit price, tapi ini enggak ada ascending-nya, yang ini ada ascending-nya. Mungkin ada yang mau jawab? Menjawab ya, Kak. Ini berapa? Yang mana itu? Terserah Kak yang mana dulu. Ini berapa tadi? Saya NIM 1001. Jadi kalau bedanya yang line 3 sampai 5 sama line 6 sampai 8, kalau 3 sampai 5 itu ini tuh kayak nampilinnya itu kayak udah sesuai datanya gitu loh Kak, enggak dikelompokkan gitu. Jadi kecil besar itu jadi satu gitu. Sedangkan kalau 6 sampai 8 ini dia tuh diurutkannya tuh dari yang terkecil. Jadi yang atas itu yang terkecil sampai yang terbesar gitu, Kak. Terima kasih. Ya, betul Kak. Makasih ya udah dijelasin lagi. Mungkin ada teman-temannya tadi yang bingung apa bedanya. Soalnya perbedaannya cuma di itu aja. Yang ini ada ascending-nya, yang ini nggak ada gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang belum jelas apa gimana? Gimana? Kak, izin bertanya Kak. Ini berapa? Itu NIM saya 3034. Itu apa? Tadi kan perbedaannya dari unit price ini diurutkan berdasarkan apa? Setahu saya bukannya itu defaultnya memang ascending. Bareng-bareng aja Iya, ya. aku izin nambahin ya. Jadi kalau sepahamku itu, kalau unit price
kalau misalkan unit price, iya dia bakalan diurutin berdasarkan ascending sih, ascending berdasarkan unit price-nya gitu. Cuman kalau kalian pakai ascending juga nggak apa-apa gitu. Jadi by default aja. Gitu. Coba balikin ke modulnya deh Kak. Nah, jadi kan di ini ya yang kalian yang ditanyain tadi, yang dia 3 sampai 5 dia kan di order by unit price. Nah, dia akan diurutkan berdasarkan unit price-nya secara ascending gitu. Sama aja sih sebenarnya itu antara 3 sampai 5, 6 sampai 8. Cuman dia kalau yang 6 sampai 8 dia pakai ascending gitu. Tapi secara default kalau yang 3 sampai 5 juga diurutin secara ascending. Terima kasih Mas Adrian. Yes, kayaknya cukup jelas juga ya. Lanjut ke nomor 2, jelaskan fungsi dari order by. Tadi itu udah dijelasin semua deh Kak kayaknya. 1 sampai 4 sama Lili udah. Ya mungkin ada yang mau jawab kan buat nilai keaktifan mereka aja. Iya. Ada yang mau jawab lagi nggak? Jelaskan fungsi dari order by. Udah ya Kak. Ya, ini berapa? NIM 1035. Fungsi order by itu untuk mengurutkan dari angka yang untuk mengurutkan nilai tabel. Kalau misal ada perbedaan antara ascending dengan descending, kalau ascending itu untuk mengurutkan dari nilai terkecil, kalau untuk descending itu untuk mengurutkan dari nilai yang terbesar. Ya, tadi udah mencakup soal nomor 2 sama 3 ya. Terus ada yang mau jelaskan fungsi limit? Saya Kak. Ini berapa? 1035. Kalau limit itu untuk membatasi jumlah tabel yang akan kita tampilkan. Kalau misal dilihat dari line 9 sampai line 12, itu berarti untuk unit price-nya itu akan ditampilkan nilai terbesar 3 nilai terbesar. Terima kasih Andini. Andini ya? Iya Mbak. Ini teman-teman mau di-run satu-satu nggak? Apa kalian udah nyoba sendiri-sendiri? Apa lanjut? Mungkin dilanjut aja deh Kak. Yes. Dia kan cuman tinggal nge-copy dari itu aja ya. Tinggal copy. Terus ini jalankan ketiga query pada tabel B dan jelaskan hasil serta perbedaannya. Mungkin nggak usah tak run dulu, tapi mungkin kalian mau jawab perbedaannya dari ketiga code ini. Apa langsung tak run? Langsung tak run ya. Ini kayaknya sama ya, sama yang tadi. Iya, mungkin di run aja Kak, langsung. Kalau yang ini berarti kan order by company name sama postal code-nya. Ini berarti dua-duanya diurutkan dulu, default-nya dalam bentuk ascending berarti kan ya. Sama kayak yang tadi, yang ini order by unit price. Nah, untuk yang ini juga sama yang tadi. Ini, tapi dalam bentuk descending, jadi terbesar dulu. Ya enggak sih? Oh, ini company name-nya ascending dari A sampai ke bawah, A, B, C, D, E, F, G, H, tapi postal code-nya dalam bentuk descending. Tapi kagak ya? Iya Kak, enggak sih, udah bener itu. Coba-coba deh ke atas.
Karena ini mungkin sih postal code-nya dia ini apa? Dia ada yang huruf, ada yang itu jadi kacau Iya benar. ketika dia diurutin berdasarkan. Terus kode yang terakhir. Nih, company name-nya dalam bentuk descending, DZ, TS, kayak gitu. Ini kayaknya udah cukup jelas penjelasannya kayak di yang ini, modul yang H, yang order by. Jadi mungkin nggak tak jelasin lebih lanjut karena udah dijelasin tadi sama teman-temanmu. Dijelasin fungsi order by, ascending dan descending, limitnya juga, terus perbedaannya, kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, apa Mas Andrian mau jelasin lagi? Iya, jadi mungkin ini ya, aku kan tadi nggak buka sesi tanya jawab di bagian awal. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang bagian awal-awal, tapi gampang sih kalau yang bagian awal. Terus. Tadi teman-temanmu juga jelasinnya yang bagian awal yang dijelasin Mas Andrian juga udah jelas kok. Gimana? Kayak semua udah bisa deh Mas Andrian. Kak, saya mau nanya, Kak. Iya sih, kalau Iya sih. nggak ada pertanyaan mungkin, oh iya. Silakan Yang nih berapa? 3091, Kak. 3091. Yang bagian mana? Yang paling bawah tadi, Kak. Ini. Ya, ini kan order by-nya ada 2 gitu, Kak. Ada dua kolom yang di order by. Itu dia Iya. cara order by-nya tuh dari kanan ke kiri atau gimana, Kak? Maksudnya pengurutannya diurutin dulu yang order by company name, terus dari situ baru di postal code atau gimana, Kak? Kalau menurutku dari hasil yang tadi yang kita run itu dari kiri ke kanan. Tapi mungkin aku juga bingung yang ininya ya. Apa karena ini ada huruf dan angka jadi berantakan gitu ya? Atau dia mungkin ini ngikutin dari kolom address-nya sih. Kalau menurutku mungkin gitu. Jadi kan kalau semisal ya gini, itu kan sebenarnya address sama postal code kan satu kesatuan. Sebenarnya satu kesatuan data kan. Yang sebenarnya di awalnya itu sudah diurutin secara default. Nah, ketika kalian dua kolom ini, misalkan address-nya menggunakan ascending dan postal code-nya menggunakan descending, itu kan nanti jadi berantakan kan datanya. Jadi sebenarnya kalau menurutku mungkin dari kiri ke kanan, dari address-nya dulu yang diurutin. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Mungkin ada yang lain? Dari kode yang manapun gak apa-apa kok. Meskipun yang atas sendiri gak apa-apa. Ya, mungkin ada yang belum paham atau mungkin kalian nyoba masih ada yang bingung atau gimana? Ya, jadi jangan lupa nyoba-nyoba ya dari PPT juga, dari modul gitu. Mungkin ya itu ada yang mau tanya Iya. lagi. Ya. Silakan. Kak, ngerun SQL-nya itu satu-satu apa tinggal di klik aja, Kak? Nanti semuanya udah kebuat atau gimana, Kak? Masih bingung saya, Kak. Udah nyoba tapi? Udah, tapi lewat CMD. Kalau aku satu-satu sih. Iya, satu-satu di blog biasanya kalau aku. Iya. Jadi ya kalian kasih komen aja di atasnya, kasih tanda misalkan ini bagian apa. Jadi nanti kalian ngeliatnya ya tetap satu-satu sih. Oh, oke, Kak, makasih. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Saya udah nggak ada pertanyaan ya, Mas. Ya, kalau semisal udah nggak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan yang kalau kalian mau tanya di luar sesi ini, nggak apa-apa. Bisa tanya aku sama Kak Siva.
Mungkin untuk kelas hari ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.